Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, dari kelas 8A sampai dengan kelas 8F. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Ya, kembali lagi kita belajar pada pertemuan kali ini. Yang ingin Bu Guru sampaikan kelanjutan dari minggu kemarin, yaitu tentang materi limas ya. Oke, anak-anak, materi limas ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar sebuah piramida ya. Nah, piramida ini merupakan aplikasi dari bangun limas itu sendiri. Kemudian ini ada atap rumah. Nah, atap rumah yang ada pada gambar ini itu menggunakan konsep limas segi empat juga. Kemudian ini, nah ini adalah bentuk sebuah caping yang sering digunakan oleh para petani di sawah ya. Nah, jadi caping ini merupakan aplikasi dari bangun limas juga. Nah, ternyata ini adalah contoh-contoh dari penerapan limas dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi dengan belajar limas ini kita mendapatkan suatu kemanfaatan ya. Nah, di antaranya misalkan kita mau membuat caping itu, kita jadi tahu berapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah caping. Ya, oke. Anak-anak, pada kesempatan kali ini yang ingin Bu Guru bahas itu diantaranya tentang unsur-unsur limas, luas permukaan limas, dan volume limas. Ya, oke, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah jenis-jenis dari limas ya. Jenis-jenis limas itu ada banyak ya, diantaranya yang sudah sajikan berikut ini ada beberapa, ada 4 ini ya. Yang pertama ini ada limas segitiga. Nah, kenapa disebut limas segitiga? Ya karena alasnya ini berbentuk segitiga ya. Kemudian yang kedua yaitu limas segi empat, karena alasnya berbentuk segi empat. Kemudian yang ketiga limas segi lima, yang keempat limas segi enam ya. Dan pastinya nanti harapannya kalian bisa menggambar limas segi 7, limas segi 8 dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita telaah banyak sisi limas. Oke, silakan perhatikan untuk gambar yang pertama. Gambar pertama ini adalah limas segitiga, yang kedua itu limas segi 4, yang ketiga limas segi 5. Nah, coba untuk limas segitiga. Limas segitiga, coba kita lihat sisinya ada berapa. Yang pertama bawah, kanan, kiri, depan ya. Oke, jadi limas segitiga memiliki sisi sebanyak, ya betul sekali, 4 ya. Limas segitiga itu memiliki 4 sisi. Bagaimana dengan limas segi 4? Oke, coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi limas segi 4 memiliki 5 sisi. Oke, yang ketiga untuk limas segi 5. Limas segi 5 coba kita hitung. Bawahnya itu 1, kemudian yang tegak itu 1, 2, 3, 4. Oke, saya ulang ya. Bawahnya 1, yang tegaknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1 ditambah 5 berarti 6 ya. Oke, kita cek ya sekarang ya. Kalau limas segitiga sisinya 4 ya. Kalau limas segi 4 sisinya 5. Kalau limas segi 5 sisinya 6 ya. Berarti kalau limas segi 7 sisinya, ya betul sekali, 8. Kalau limas segi 8 sisinya 9. Oke, jadi kalau kita lihat polanya ternyata selalu bertambah 1 dari banyak nama limas tersebut ya. Sehingga kalau limas segi n, maka banyak sisi dari limas tersebut adalah n tambah 1.
Jadi kalau ada pertanyaan berapa banyak sisi pada 5 segi 30, berarti 30 tambah 1 yaitu 31. Oke, berikutnya titik sudut. Banyak titik sudut limas ya. Coba kita perhatikan untuk masing-masing gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama ya, untuk gambar pertama itu adalah 5 segitiga. Coba kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, berarti titik sudut 5 segitiga ada 4. Gambar kedua yaitu 5 segi 4 ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 segi 4 memiliki 5 buah titik sudut. 5 segi 5 coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 5 segi 5 memiliki 6 titik sudut ya. Sehingga tanpa menggambar, kalau kita lihat 5 segi 6 memiliki, ya betul sekali, 7 titik sudut. 5 segi 7 memiliki, ya betul, 8 titik sudut ya. Kemudian kalau kita generalisasi 5 segi n, karena selisihnya ini selalu satu dari nama limas tersebut, maka 5 segi n memiliki n plus 1 titik sudut ya. Oke, berikutnya adalah rusuk limas ya. Rusuk limas kita telaah satu persatu. Kalau 5 segitiga coba kita hitung rusuknya. 1, 2, 3 ya, terus 4, 5, 6 ya. Berarti 5 segitiga memiliki 6 rusuk. Bagaimana dengan 5 segi 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti 5 segi 4 memiliki 8 rusuk. Oke, sekarang kita lihat 5 segi 5. 5 segi 5 coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10 ya. Ternyata ada 10 ya. Nah, coba kalian amati ya. 5 segi 3 ada 6 rusuk, 5 segi 4 8 rusuk, 5 segi 5 10 rusuk ya. Berarti 5 segi 6 memiliki 12 rusuk. 5 segi 7 memiliki 14 rusuk ya. Kalau kita lihat polanya, ternyata 5 segi n ya itu memiliki rusuk sebanyak 2 kali dari nama limasnya, berarti 2n atau 2 kali n gitu ya. Oke, sangat mudah untuk menentukan banyak sisi, banyak titik sudut, dan banyak rusuk limas. Kita lanjutkan untuk jaring-jaring limas. Nah, ini adalah jaring-jaring sebuah limas ya. Nah, jadi kita lihat, kita menyebutnya ini jaring-jaring 5 segi apa ya, tergantung alasnya ya. Kalau gambar pertama ini berarti karena alasnya segi 4, berarti ini adalah gambar jaring-jaring 5 segi 4 ya. Kemudian yang ini karena ini segi 5, berarti ini gambar jaring-jaring 5 segi 5 dan seterusnya ya. Dengan mengetahui jaring-jaring limas, maka kita akan memahami konsep dari luas permukaan limas. Coba perhatikan. Nah, ini yang Bu Guru sajikan adalah limas segi 4 ya. Jadi kalau limas segi 4 ini kita buka, maka jaring-jaringnya gambarnya seperti ini ya. Terdiri dari sebuah segi 4 ya, dan 4 buah segitiga.
Terus bagaimana caranya kita menentukan luas permukaan limas? Nah, silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, ini ada limas dengan alasnya berbentuk persegi, ya, yaitu rusuk alasnya 10 cm, tinggi limasnya itu adalah 12. Berapakah luas permukaan limas? Ya, jadi luas permukaan limas itu ya ngikutin bentuk alasnya. Ya, jadi kita kalau perumusan secara umumnya luas permukaan limas itu bisa kita peroleh dari luas alas ditambah luas bidang tegak. Nah, tapi bidang tegaknya itu kan ngikutin dari alasnya. Ya, kalau alasnya segi 5 berarti nanti ada 5 buah segitiga. Kalau ini alasnya segi 4 berarti ada 4 buah segitiga. Nah, jadi kalau ini kemudian buat jaringnya, maka kan bentuknya seperti ini. Berarti kita bisa menentukan luas permukaan limas ini dengan cara luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga kita butuh tingginya. Tinggi segitiga itu ini. Nah, yang tegak lurus ini. Nah, ini belum diketahui, kita harus cari dulu. Nah, ini harus kita cari dulu. Nah, misalkan ini Ibu dinamakan O, ya, ini E. Misalkan ini namanya A, B, C, D. Nah, kita harus mencari tinggi segitiganya yaitu TE. Kalau saya deskripsikan seperti ini. T, ini O, ini E. Ya, TO itu 12. Kemudian OE itu setengahnya AB, yaitu 5. Ya, sehingga kalau kita gunakan Pythagoras, ya, ini tidak perlu kemudian menjelaskan lagi. Cara mencari TE-nya itu dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, ya, atau akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Akar dari 144 tambah 25. Akar dari 169 yaitu 13, ya. Oke, jadi tingginya segitiganya adalah 13, ya. Sehingga luas permukaan limas itu adalah khusus untuk limas ini yaitu luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, kenapa 4 kali ya? Karena ini kan 5 segi 4, ya, jadi dan alasnya ini berbentuk persegi sehingga luas segitiganya itu sama semua, ya. Luas perseginya berarti 10 kali 10 ditambah 4 kali, nah luas segitiga itu setengah kali alasnya itu 10, ya. Tingginya itu, tinggi segitiganya itu 13. Jadi 100 ditambah, saya sederhanakan jadi 2, 130 kali 2 yaitu 260, sehingga hasil akhirnya itu adalah 360 cm persegi. Oke, seperti ini ya cara mencari luas permukaan limas. Oke, saya lanjutkan contoh soal berikutnya. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, kalau yang pertama tadi alasnya berbentuk persegi, kalau ini alasnya berbentuk persegi panjang. Jadi bagaimana cara membuatnya? Nah, jadi cara membuat dari limas itu seperti ini deskripsinya. Kita bentuk dulu alasnya itu, kalau kita gambarkan itu bentuknya seperti jejer genjang, ya. Garis putus-putus, kenapa? Karena itu kan tidak terlihat, ya. Kemudian ini kita buat alasnya dulu, nah, seperti ini. Nah, kalau sudah perpotongan diagonal alasnya, ya, ini kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Misal kita tetapkan tingginya sekian,
kemudian kita hubungkan ke masing-masing titik sudutnya, masing-masing dari titik sudut limas. Ya, kita namakan misalkan T, A, B, C, D. Nah, penamaannya seperti ini. Rusuk alasnya, ya. Oh, mohon maaf. Ternyata ini bukan persegi panjang ya. Limasnya adalah limas, alasnya berbentuk persegi. Mohon maaf ya. Alasnya berbentuk persegi. Karena berbentuk persegi berarti ini sama ya. 12, ini pun juga 12 ya. Kemudian tinggi limasnya adalah 8. Oke, tentukan luas permukaan limas. Nah, sama seperti tadi, untuk menentukan luas permukaan limas, kita harus menentukan tinggi segitiganya terlebih dahulu. Nah, tinggi segitiganya berarti ini, misalkan ini O, ini E ya. Jadi pada segitiga TOE, saya sketsa di sini. TOE, jadi tinggi segitiganya itu adalah TE. Ini 8. OE nya tuh setengahnya AB, yaitu 6. Jadi TE sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Akar dari 64 tambah 36, yaitu akar 100 sama dengan 10. Nah, oke, 10 cm. Kemudian tinggal kita cari luas permukaan limas sama dengan luas persegi. Ya, mohon maaf tadi bentuk alasnya itu persegi, bukan persegi panjang ya pada soal ini ya. Ditambah 4 kali luas segitiga, sehingga luas perseginya 12 kali 12 tambah 4 kali setengah kali alasnya itu ini 12. Tingginya jangan kebalik ya, ini tinggi limas, kalau yang ini tinggi segitiga, jadi kita pakai tinggi segitiganya yaitu 10, sehingga 144 tambah ini 2, 120 kali 2, 240 tambah 144, yaitu 384 ya, 384 cm persegi. Seperti itu ya anak-anaknya. Oke, nah sekarang kita beranjak ke volume limas. Coba perhatikan ya, untuk volume limas ini ada sebuah kubus ya. Kubus ini ya, kalau dipenuhi oleh sebuah limas, ternyata nanti akan ada ya, coba perhatikan ini, bawah, atas ya, kanan, kiri, depan, belakang ya. Ternyata kubus ini bisa dipenuhi oleh 6 kali volume limas. Jadi bisa dipenuhi oleh 6 kali volume limas ya. Sehingga volume kubus itu sama dengan 6 kali volume limas ya. Oke, karena volume kubus sama dengan 6 kali volume limas, maka kita pun bisa menuliskannya ya. Kita bisa menuliskannya. Oke, sebentar saya ganti warnanya supaya jelas. Nah, kubus ini, volume kubus sama dengan 6 kali volume limas, maka volume limas itu adalah 1/6-nya volume kubus ya. Nah, 1/6 dikali volume kubus, sebagaimana kita tahu kalau ada kubus itu panjang rusuknya itu R, ini saya ganti R ya, saya ganti R, ini panjang rusuknya R, maka 1/6 kali R kali R kali R. Oke, nah sementara itu ya, 1/6 kali R kali R ya, itu bisa saya tuliskan menjadi 1/6 kali R kuadrat ya, R kuadrat kali R rusuknya kubus ini sama dengan berapa kali tingginya limas? Ya, betul sekali, rusuknya kubus ini sama dengan 2 kali tingginya limas. Nah,
2 kali tingginya 5 ya. Sehingga kalau saya sederhanakan 1/6 dengan 2-nya ini, maka akan diperoleh 1/3 kali R kuadrat kali T ya. Nah, padahal R kuadrat itu kan bentuk alasnya ya, atau luas dari bentuk alasnya itu sendiri. Atau kita bisa tuliskan secara umum, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. Ini adalah rumus dari volume limas. Oke, kita coba untuk menentukan volume limas ya. Alas sebuah limas berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah 10 cm. Tentukan volume limas jika tinggi limasnya ya adalah 12 ya. Jadi limasnya itu seperti ini. Ini adalah limas segitiga ya, dimana segitiganya itu adalah segitiga sama sisi. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan T A B C ya. Panjang sisinya ini saya ralat ya, panjang rusuknya, panjang rusuk alasnya ini yaitu 10 cm, 10 dan tinggi limasnya itu adalah 12. Nah, berarti kita harus bisa menentukan luas dari alasnya dulu, luas alasnya, luas segitiganya ini berapa ya. Jadi kalau kita cek ini 10, berarti ini belum tahu tingginya berapa. Kalau kita cari tinggi dari limas ini, tinggi dari segitiga ini, maka caranya akar dari 10 kuadrat kurangi 5 kuadrat ya. Akar dari 100 kurangi 25 yaitu akar 75, atau sama dengan 5 akar 3 ya, tinggi segitiganya ini. Sehingga kalau dicari luas segitiganya berarti setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alasnya 10, tingginya 5 akar 3, atau hasilnya adalah 25 akar 3 cm persegi. Nah, sedangkan untuk mencari volumenya tinggal kita tuliskan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas kalau yang ini ya, itu 1/3 kali 25 akar 3 kali 12. Coret ini 4 ya, 25 akar 3 kali 4 berarti 100 akar 3 cm kubik. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau alasnya berbentuk segi 4 ya berarti luasnya adalah luas segi 4 gitu ya. Nah, oke. Ini ada contoh yang kedua. Tentukan volume limas pada gambar berikut. Nah, ini alasnya berbentuk apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Ini alasnya berbentuk persegi panjang. Karena ini ukurannya beda ya. Ini 32, ini 18 ya. Berarti nanti ya luasnya luas persegi panjang ya. Kita boleh cari dulu ya. Luas alasnya. Luas alasnya karena bentuknya persegi panjang berarti panjang kali lebar ya. 32 kali 18. Nah, coba kita cari graf hasilnya. 16, 2, 4, 25, 2, 3, 6, 7, 5. 576 cm persegi ya. Sehingga volumenya, volume limasnya 1/3 kali luas alas kali tinggi ya, 1/3 kali 576 kali 42 ya, 42 kita sederhanakan dengan 3
22 kalau dibagi 3 hasilnya 14 ya, sehingga tinggal 576 dikali 14. Coba kita hitung, 576 kali 14 24, 28 30, 20 23, 6 7 5, 4 6 10 7 4. Ya, hasilnya adalah 8064 cm kubik. Ya, oke, sangat mudah ya anak-anak ya. Jadi untuk menentukan volume limas, lihat dulu alasnya berbentuk apa ya. Rumus umum dari volume limas yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, oke, mungkin ini dulu yang bisa Bu Guru sampaikan ya. Untuk soal-soal yang lain boleh kalian coba, kalau ada hal yang masih kalian belum pahami silahkan boleh ditanyakan. Oke, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.